Halo kawan Sound and Machine, saya Jufikri Ahmad. Sekarang lagi di showroom The Jakarta Auto atau TDA Luxury Toys. Dan kita mau bahas salah satu mobil yang ada di showroom ini, yaitu Toyota Century. Meskipun Toyota udah rilis Century yang modelnya kayak SUV, Toyota masih produksi Century sedan ini. Dan di video ini, kita bakal bahas 7 fakta menarik Toyota Century yang ada di showroom ini. Toyota Century yang ada di sebelah saya ini adalah generasi ketiga dari sejak lahir tahun 1967. Century ini dibuat awalnya untuk memperingati 100 tahun pendiri Toyota, yaitu Sakichi Toyoda. Makanya kenapa mobil ini namanya Century. Century sendiri dalam bahasa Inggris itu artinya abad. Dan satu abad itu sama dengan 100 tahun. Dan Century ini adalah generasi ketiga dari sejak lahir tahun 1967. Dan Century ini untuk generasi pertama, dia itu produksinya dari tahun 1967 sampai tahun 1997. Kemudian di generasi kedua, dia itu dari tahun 1997 sampai 2017. Sedikit informasi, Century generasi kedua ini satu-satunya mobil produksi massal Jepang yang pakai mesin V12. Dan yang ada di sebelah saya ini, Toyota Century diperkenalkan oleh Toyota di Tokyo Motor Show tahun 2017 dan mulai diproduksi tahun 2018. Toyota Century ini lebih kurangnya dari generasi sebelumnya yang dimodernisasi. Dan seperti kawan saya mesin lihat, hasilnya dia sekilas jadi kelihatan kayak Rolls Royce ya. Dan memang Century ini bisa dibilang Rolls Royce-nya Jepang. Dan juga Century ini dibuat dengan penuh elemen seni tradisional Jepang. Salah satu yang mengesankan dari Century ini adalah detailnya. Dan kawan saya mesin lihat, detail grillnya ini dia ada pola ya yang bikin mobil ini tuh kelihatan aristokratik ya. Dan memang ini mobil yang biasa dipakai figur ternama di Jepang yang bakal dibahas di fakta berikutnya. Namun untuk emblem ini, dia mungkin kelihatannya kayak biasa aja. Padahal ini bikinnya tuh bener-bener ada ukiran-ukiran kecil-kecilnya gitu. Dan untuk bikin emblem ini aja prosesnya tuh bisa lama. Kalau nggak salah 6 mingguan lah. Dan ini yang salah satu yang spesial atau yang bikin spesial dari Toyota Century ini adalah aspek seni tradisional Jepang yang kental ya. Oke, jadi ini bagian depannya Toyota Century. Sekarang kita mau bahas ke bagian sampingnya. Jadi ini bagian sampingnya Toyota Century ya. Lebih kurang seperti generasi sebelumnya yang dimodernisasi. Dan lagi-lagi bagian samping Toyota Century ini sekilas kayak Rolls Royce. Namun yang paling menarik dari Century ini adalah kalau dilihat dari samping ya. Dan terutama ini catnya ini yang bikin Century ini spesial. Karena umumnya mobil itu kalau dicat, umumnya 4 lapis ya. 4 lapis termasuk coating. Nah, Century ini dia catnya 7 lapis cat. Ya, 7 lapis cat yang bikin cat ini tuh bener-bener spotless gitu, bener-bener rata gitu. Karena memang kalau lihat di news release-nya itu dia pertama untuk dibuat pigmented, terus dia pakai teknik wet sanding atau diamplas di atas air yang mengalir ya. Dan juga untuk molesnya pun bener-bener cat Century ini dibuat kayak kaca gitu loh. Secara estetik mobil ini jadi kelihatan ada unsur seninya. Dan memang cat ini juga dibuat dengan unsur seni tradisional Jepang ya dalam vernis. Dan selain bikin mobil kelihatannya lebih elegan, lebih aristokratik, sebenarnya ada fungsi lain dari cat yang mengkilat ini dan bakal saya tunjukin fungsinya. Fungsi dari cat yang mengkilat ini adalah berhubung Century ini pemiliknya kebanyakan figur penting ya kayak VVIP dan sebagainya. Jadi begitu pemilik mobilnya keluar, sebelum dia ke acara penting, entah itu meeting, entah itu seminar, entah itu nikahan dan sebagainya, pemiliknya ini dia bisa ngaca di mobil ini untuk koreksi penampilannya ya. Jadi kita bisa ngaca di
mobil ini di bodi mobil ini. Nah, seperti kalau yang bisa lihat, ini wajah saya juga terlihat jelas ya, meskipun yang jelas dia nggak sejelas kalau pakai kaca cermin ya, tapi ini benar-benar kacanya tuh mengkilat gitu loh. Ya bahkan mungkin kalau tim video memvideokan ini mungkin langsung kelihatan kali ya. Tuh langsung kelihatan ya. Ini benar-benar apa kacanya tuh mengkilat banget ya. Dan juga untuk di bagian pilar C ini ada tulisan Century Hybrid-nya yang menandakan bahwa mobil ini hybrid, dan nanti dibahas di fakta berikutnya. Dan untuk Century ini salah satu yang menarik adalah desain peleknya yang masih kayak Century generasi sebelumnya ya, dari palang-palangnya, dari apanya lah. Dan ini ukuran peleknya ini 18 inci ya, bannya ban 225 ring 18. Jadi ya masih kesannya tuh tradisional ya, tapi ini yang bikin Century ini spesial dan punya stylenya sendiri ya. Oke, jadi ini bagian sampingnya Toyota Century. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya Toyota Century ya, dan mulai dari bagian belakang ini kesan Rolls-Royce-nya tuh nggak sekelihatan kalau dilihat dari samping atau dari depan. Karena bagian belakang Century ini sebenarnya masih mengacu ke Century generasi sebelumnya ya. Lampunya ngarahnya ke samping, sementara kalau Rolls-Royce itu dia ke bawah. Dan juga dudukan platnya dia di bumper ya kalau Century, sementara Rolls-Royce itu dia dudukan platnya di pintu bagasi. Dan mulai dari bagian belakang ini yang kesan Rolls-Royce-nya tuh nggak sekelihatan kalau dilihat dari samping atau dari depan. Tapi baik lagi ya, inilah gaya Jepang dalam membuat mobil sedan yang ultra mewah dan selevel dengan Rolls-Royce, Bentley, Maybach, dan beberapa pabrikan yang bikin sedan ultra mewah lainnya. Oke, jadi seperti ini eksteriornya Toyota Century. Sekarang kita mau bahas interior sekaligus fakta berikutnya dari Century ini. Jadi begini bagian depan kabinnya Toyota Century. Ya dashboardnya sih simple aja ya, kayak Century generasi sebelumnya yang dimodernisasi, tapi kesan mewahnya ya masih ada gitu loh. Dan juga ada beberapa sejumlah modernisasi teknologi ya, seperti misalnya di transmisi, terus ada beberapa tombol-tombol di sini, dan juga ketika dinyalain mesinnya dia juga udah nunjukin bahwa mobil itu punya teknologi yang canggih kayak gini nih. Untuk desain panel instrumennya masih bukan masih sederhana, kayak mungkin Toyota sengaja bikin supaya jangan terlalu berubahnya jangan terlalu kelihatan, tapi ini masih kelihatan lebih modern ya. Memang Toyota dalam membuat Century ini nggak bisa langsung langsung berubah total, enggak. Ini jadi benar-benar pelan banget. Dan Century ini meskipun kelihatannya sederhana, tapi rasanya tuh mewah gitu. Ya meskipun mobil ini pada dasarnya dibuat untuk pemilik yang suka disupirin ya. Dan mobil ini chauffeur oriented lah istilahnya. Oke, jadi seperti ini kabin bagian depannya Century. Sekarang kita mau lihat kabin bagian belakangnya. Untuk Century ini bukan pintunya agak unik ya. Jadi buat kawan mesin yang nyetir mobil ini jangan kaget kalau ini nggak ada handle-nya. Ada. Handle-nya di sini nih. Jadi seperti ini kabin bagian belakangnya Toyota Century ya. Kesannya tuh aristokratik ya. Pertama kalau lihat dari plafonnya ini ada pattern-patternnya nih. Ya, jadi unsur seni tradisional Jepangnya tuh kentara ya. Dan juga meskipun mobil ini karakternya konservatif, tapi ada unsur teknologi canggihnya di mobil ini. Ya salah satunya dari pengaturan ini ya. Di bagian konsol tengah ini ada TV, audio, ada buat ngatur AC dan sebagainya. Dan juga di Century ini sebenarnya dia bisa jok depannya ini bisa jadi sandaran kaki ya. Cuman ini berhubung diplastikin jadi saya nggak bisa peragain. Dan juga untuk rumah speakernya ini juga ada pattern-patternnya ya. Dan Century ini speakernya ada 20 kalau nggak salah. Bahkan audionya itu dia udah
lebih dari 10 channel audio Century ini. Dan ini jok belakangnya ini yang saya suka ya. Jadi itu kesannya kayak orang penting lah, kayak bos-bos atau apa gitu ya. Dan ini ada jamnya, ini masih jam analog ya, jadi kesan sebenarnya dengan jam analog ini ada semacam irisan lah antara tradisional dan modern ya. Kalau untuk anak ini ya jelas analog ya, tradisional, tapi berhubung desainnya kayak begini tuh jadi ada modernnya juga gitu. Jadi sebenarnya Century ini lebih kurang dia mobil yang konservatif cuman dimodernisasi. Oke, jadi seperti ini kabin belakangnya Toyota Century. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Audio standar Toyota Century sudah dilengkapi 20 speaker, yang artinya bisa dibilang sudah sangat bagus untuk audio standarnya. Tapi bisa dibuat lebih bagus lagi dengan menggunakan produk speaker dari Vocal, karena Vocal punya banyak produk speaker yang bisa bikin kualitas audio Toyota Century bisa lebih bagus lagi. Selain itu, Toyota Century juga sudah dilengkapi power amplifier 12 channel dari standarnya, dan itu masih bisa dibuat lebih bagus lagi dengan power amplifier dari Audison. Karena Audison punya produk power amplifier yang bisa memaksimalkan audio terutama ketika di-upgrade. Selain itu, Audison juga punya produk Digital Sound Processor atau DSP yang bisa memitigasi audio standar Toyota Century yang sudah dilengkapi 20 speaker dan juga power amplifier 12 channel. Oke, sekarang kita mau lihat bagasi Toyota Century ini. Untuk buka bagasinya bisa dari kunci ini ya, kunci mesin. Dan ini bagasi Toyota Century ini gede banget ya. Kira-kira ini mungkin bisa muat berapa koper ya? 3 apa 4 koper lah kira-kira ini bagasinya. Kopernya bisa muat di bagasi Toyota Century ini. Dan juga itu pun masih ada ruangnya lagi ya di Toyota Century ini. Jadi udah bagasinya gede, ditambah masih ada ruang lagi di bagasinya Toyota Century ini ya. Dan juga untuk bagasinya dia udah pakai ini ya, material mungkin semacam kayak bludru ya, kira-kira itulah. Ya memang ini mobil yang aristokratik ya, yang level-levelnya Rolls Royce. Jadi attention to detail itu yang diperhatiin banget dalam pembuatan Toyota Century ini. Bahkan ini aja ada ini materialnya entah suede atau apa nih, pokoknya dia halus banget lah ya. Oke, jadi seperti ini bagasinya Toyota Century. Sekarang kita mau lihat mesin Toyota Century ini. Buka kap mesinnya entek banget ya, karena ada shocknya di Toyota Century ini. Dan Century ini dia pakai mesin hybrid 2UR FSE 5000 cc V8 untuk mesin konvensionalnya dari Lexus LS 600 HL. Mesin konvensionalnya ini tenaganya 381 PS di 6200 RPM ya. Dan dia juga ada motor listrik ya. Motor listriknya itu dia 224 PS kalau nggak salah tenaganya. Jadi secara keseluruhan Century ini tenaganya itu 431 PS. Sementara torsinya untuk mesin konvensional ini dia 510 Nm di RPM 4000 kalau nggak salah. Dan juga untuk motor listriknya dia tuh torsinya 300 Nm dan Century ini dia pakai baterai nickel metal hydride ya, atau NIMH kalau nggak salah. Jadi Century ini dia mesinnya udah hybrid ya, dan dia ada motor listriknya. Tapi yang menarik dari Century ini adalah meskipun dia diproduksi di tahun 2018, Century ini dia platformnya belum Toyota New Global Architecture atau belum TNGA. Dan di tahun segitu sebenarnya Toyota udah produksi mobil yang pakai platform TNGA. Contohnya kayak Prius sama Toyota CHR. Tapi Century ini dia platformnya itu sama dengan Lexus LS generasi keempat, yang artinya dia pakai platform Lexus yang lama, kemudian jadi Toyota Century ini. Tapi sebenarnya Lexus LS ya bisa dibilang mobil yang
bagus juga ya karena itu Lexus. Cuma yang mungkin Toyota untuk teknologi tetap ada unsur canggihnya, tapi jangan sampai ya lebih kurangnya jangan sampai terlalu canggih lah. Ya, jadi ini mesinnya Toyota Century ya. Dia pakai mesin hybrid dari Lexus LS 600 HL. Fakta menarik dari Toyota Century ini adalah pembuatannya yang dilakukan oleh tangan-tangan ahli. Century ini dibuat di pabrik Toyota di Higashi Fuji ya, dan pabrik itu pabrik khusus Toyota Century. Sekarang pabrik itu ada ditutup dan produksi Century ini udah dipindah ke Motomachi ya. Tapi yang jelas Century ini dari pembuatannya tuh bener-bener melibatkan tangan-tangan ahli, kayak misalnya stamping ya. Stamping tuh ngebentuk body-bodinya, terus body untuk bikin angle-angle kayak gini tuh dia bener-bener sama tangan-tangan ahli ya, yang artinya dia kasarnya itu pakai orang lah ya. Dan juga untuk painting ya, pengecatan juga dia dilakukan sama tangan-tangan ahli. Makanya tadi saya bilang untuk catnya ini dia pakai teknik wet sanding ya. Wet sanding tuh amplas di atas air yang mengalir ya. Terus ada sampai inspeksinya pun yang jelas ya ini dibuat oleh tim Toyota Century yang udah di-training dan tersertifikasi untuk bikin mobil ini. Jadi ya untuk bikin mobil ini wajar kalau sampai lama ya, karena bener-bener craftsmanship manusia tuh dikerahin untuk bikin Toyota Century ini. Ya lebih kurang kayak Rolls-Royce ya, tapi ya beginilah kalau gaya Jepang dalam bikin sedan ultra mewah ya. Jadi semuanya itu dibuat oleh tangan-tangan ahli. Bahkan untuk catnya itu yang ngecatnya itu dia sebelum ngecat mobil ini dia belajar dulu gimana teknik pengecatan tradisional Jepang ya, yang bikin hasilnya jadi bisa semengkilap ini ya. Itu semua jadi tangan-tangan ahli itu benar-benar dikerahin untuk bikin mobil ini. Toyota Century ini jadi sedan Jepang termahal dan juga jadi salah satu mobil Jepang termahal. Nomor 1 dipegang oleh Nissan GT-R. Nomor 2 dia dipegang oleh Toyota Century, tapi bukan yang model sedan gini ya, model SUV. Dan faktanya yang model SUV ini justru dia lebih mahal dari sedannya. Sementara craftsmanship-nya seperti apa ya belum ketahuan ya, apakah kayak Century gini juga pakai tangan-tangan ahli, karena Century SUV atau model SUV sama model sedan tuh beda ya, interiornya juga beda banget ya. Dan yang ketiga ya Century sedan ini. Jadi Century sedan ini meskipun dia dikerjakan oleh tangan-tangan ahli, dia bisa lebih murah dari Century yang model SUV ya. Dan tapi tetap dia jadi salah satu mobil termahal di Jepang. Dan yang jelas Century ini udah lebih mahal dari Lexus sekalipun. Padahal Lexus itu luxury brandnya Toyota ya. Tapi hebatnya Toyota untuk Century ini dia tetap status brandnya ini dia tetap Toyota. Meskipun di Century ini kita nggak lihat ada logo Toyota sama sekali di mobil ini. Di Jepang Toyota Century ini biasa dipakai oleh figur ternama di Jepang ya. Pertama, Kaisar Naruhito. Waktu dinobatkan sebagai Kaisar Naruhito pakai Toyota Century ini, tapi dia modelnya convertible yang atap terbuka. Sementara untuk mobilitas sang kaisarnya sendiri, dia ada lagi namanya Toyota Century Royal. Dia Century-nya itu beda ya dengan yang Century yang ada di belakang saya ini. Kedua, Century ini jadi mobil dinas Perdana Menteri Jepang ya. Dan tentunya berhubung buat Perdana Menteri Jepang, tentunya mobil ini udah dilengkapi protokol keselamatan ya, kayak misalnya anti peluru dan sebagainya. Ketiga, Century ini juga dimiliki oleh orang nomor 1 di Toyota, atau salah satu orang nomor 1 di Toyota, yaitu Akio Toyoda. Akio Toyoda juga punya Century, tapi dia Century-nya itu yang GRMN ya, yang dibuat sporty.
Jadi Century yang dasarnya dia karakternya aristokratik, elegan dan sebagainya. Nah, untuk Akio Toyoda ini dengan emblem JRMN justru malah dibuat sporty ya. Memang Akio Toyoda ini agak nyentrik ya. Dan kebetulan Akio Toyoda ini beliau juga punya interest di motorsport ya. Bahkan beliau juga yang jadi pembalap waktu balapan di Super Takyo ya, pakai Toyota Corolla hidrogen untuk eksperimen. Masyarakat umum sebenarnya bisa punya Toyota Century ini, tapi punya duit untuk beli mobilnya aja masih belum. Yang artinya Toyota Century ini bisa dibilang hanya untuk customer yang terpilih yang bisa membeli Toyota Century ini. Oke, kawan Sun Machine, sekarang kita udah sama dari tim TDA-nya dengan Mbak. Aku dengan Eka, Mas Ijul. Baik, ini di TDA sebagai? Untuk saat ini sebagai sales manager. Oh, sales manager. Nah, di TDA ini kan ada Toyota Century ini, Betul. Mbak. Mungkin bisa dijelasin apa yang bikin TDA tertarik masukin Century ini? Oke, jadi gini, TDA itu kan adalah rumah otomotif untuk petrolhead ya, petrolhead otomotif. Jadi pencinta otomotif itu mungkin tepat banget datang ke TDA. Yeah. Karena TDA itu kita menyediakan mobil nggak cuman sports car ataupun hypercar-nya, kita juga menjual untuk passenger cars-nya. Jadi pasti kalau orang yang sudah punya sports car pasti akan cari mobil untuk daily, untuk yang compact SUV-nya atau yang sedannya. Nah, kebetulan kita juga lagi ada mobil yang enak banget buat dipakai harian, terus nggak show off. Mungkin ini kita ada Century ini. Oh, ini juga mungkin tampilannya nggak se-show off ya. Pada umumnya. Tapi tetap mewah, tetap nyaman buat sehari-hari. Betul, tetap dapat luxury-nya. Ya, ada aja ya peminatnya di Indonesia. Oh, pasti ada, pasti ada Mas, pasti ada banget. Padahal mereknya Toyota loh. Betul. Kan biasanya kalau Toyota itu kan karena udah ada Lexus gitu ya. Betul. Tapi ini Toyota ya ada aja peminatnya. Iya, betul. Wah, Indonesia ini kayaknya customer-nya unik ya. Ada aja yang minat kayak begini. Betul, Mas. Oh ya, Mbak. Di Jepang kan udah ada Century yang model SUV. Nah, kira-kira TDA masukin nggak nih? Oke, untuk yang Century tipe yang SUV-nya ya, SUV. yang pintu sampingnya sliding, betul ya. Itu kalau misalnya ditanya TDA apa akan masuk, kita tunggu aja ya. Wah. Sepertinya bakalan ada atau enggak, tapi coba ditunggu aja. Wah, jadi nggak sabar nih. Oke. Ditunggu ya kalau ada Century SUV, ntar kita review lagi. Oke, siap Mas Ijul. Oke, makasih ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi seperti ini pembahasan Toyota Century ya di TDA Luxury Toys ini. Gimana nih menurut kawan Sun Machine? Oke, seperti biasa jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube sunmachine.com. Kalau kawan Sun Machine punya komentar, pertanyaan atau apapun itu tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok sunmachine.com, di like juga akun Facebook sunmachine.com, dan ikutin terus website sunmachine.com untuk informasi otomotif terkini.